Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami berterima kasih bahwa pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam persekutuan kami di Komisi Dewasa GKI Mangga Besar pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Bahkan lebih daripada itu, kami belajar akan firman Tuhan sebentar lagi. Karena itu kiranya hikmat, pertolongan Tuhan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus memampukan kami semua, baik hamba-Mu yang berkata-kata tapi umat-Mu yang mendengar, agar apa yang kami terima pada pagi hari ini menolong kami untuk menghidupi iman kami dengan baik dan benar di dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Supaya apa yang kami terima dari firman Tuhan tidak berhenti hanya di dalam perenungan, tapi dia berakhir dalam tindakan nyata hidup kami setiap hari. Dan pada bagian yang paling utama, biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan. Maka di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita diambil dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5, bunyinya begini. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, begitulah bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau wujud nyatakan dalam hidup kita setiap hari dengan sukacita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, teks kita hanya dibatasi sampai ayat yang kelima. Tapi nanti kalau Bapak, Ibu, dan Saudara baca keseluruhan teks ini, maka kita akan punya satu pemahaman yang utuh, ya. Pemahaman tentang bagaimana Paulus sedang berbicara tentang hal yang spesial ketika kita bicara tentang anugerah keselamatan dalam Kristus. Nah, Saudara, ada seorang misiolog namanya David Boaz. Ya, dia menuliskan buku tentang, judulnya dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih Misi Dalam Paulus atau Misi Terselubungnya Paulus. Dan dia mau menjelaskan bahwa pada waktu Paulus meneruskan atau menjalankan misinya kepada orang-orang di luar Israel, sebenarnya tujuan utamanya bukan semata-mata untuk memberitakan firman atau Injil Kerajaan Allah itu kepada orang-orang yang bukan Israel, tapi tujuan yang paling mulia dari Paulus adalah supaya lewat pemberitaan Injil kepada orang-orang yang bukan Israel itu, orang Israel ikut menghargai keselamatan yang telah mereka terima. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Rasanya kita telah belajar banyak bahwa orang Israel adalah bangsa yang meremehkan anugerah, ya. Karena itu kalau kita lihat dalam ayat yang keempat, ya, dan ayat yang kelima, Paulus mau bilang bahwa sebenarnya kalau bicara dalam konteks keselamatan, maka orang Israel ini telah punya modal, ya. Apa itu? Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Paulus mau bilang bahwa secara modal bangsa ini sudah punya. Ya, bahwa secara modal bangsa ini telah memiliki apa yang kita sebut dengan bagian dari proses itu, ya. Jadi sebenarnya kalau mau bilang gampangnya bahwa untuk hidup dalam keselamatan bangsa ini sebenarnya telah lebih gampang dibandingkan bangsa yang lain yang non Israel yang gak punya modal itu. Tapi kenyataan membuktikan ibu bapak dan saudara-saudara, mereka telah dikasih modal untuk hidup dalam keselamatan. Mereka hanya
Mereka hanya butuh untuk membulatkan hati mereka dan menyatakan pengalaman iman itu di dalam pengakuan yang utuh, ya. Tapi ternyata mereka nggak melakukan itu. Sehingga karena itu Paulus begitu jumawa, begitu sedih, ya. Karena itu dia mengatakan di ayat yang kedua bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk. Waduh, bahasanya keras sekali ya. Aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Jadi Paulus mau bilang begini, bahwa dia tuh udah beritakan Injil kepada orang-orang yang non-Israel, orang-orang yang bukan Israel, tapi dia punya kerinduan yang sangat besar supaya bangsanya, bangsa yang sudah punya modal tadi juga ikut hidup di dalam keselamatan anugerah Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menjadi bagian yang penting penekanan Paulus tentang hidup dalam anugerah keselamatan. Ini menjadi penting bagi kita. Kalau kita bicara dalam konteks kekristenan kita pada zaman ini, kita punya modal? Nggak punya. Kita menurunkan pengajaran-pengajaran kitab suci, ya, dari para penginjil atau para sending. Kita menerima itu lewat pengajaran-pengajaran gereja. Kita punya warisan kitab suci, kita punya warisan pengakuan iman, kita punya pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Itu modal yang juga cukup bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, hingga pada akhirnya kita hidup menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup dalam anugerah keselamatan itu. Tapi ternyata kita lihat bahwa gaya hidup orang Israel dengan modal yang tadi, yang kemudian Paulus begitu jumawa, itu juga seringkali terjadi kan dalam hidup kekristenan kita pada zaman ini. Ya, kita punya modal semua yang tadi kita bicarakan tadi. Tapi banyak orang Kristen yang hidupnya tidak sungguh-sungguh dalam anugerah keselamatan tadi. Ya. Ada seorang teolog, ya, itu namanya Dietrich Bonhoeffer, ya, teolog kuno sekali. Dia bilang begini, bahwa anugerah Tuhan itu murah, tetapi tidak murahan. Dia murah karena diberikan secara utuh kepada siapa saja. Gratis. Tapi dia tidak murahan. Karena untuk mendapatkan anugerah itu, Kristus mempertaruhkan tubuhnya, darah dan dagingnya di atas kayu salib. Karena itu, tuntutannya adalah supaya anugerah tadi tidak menjadi anugerah yang murah atau murahan, adalah hidup beriman harus disertai dengan pertobatan. Itu kuncinya. Dan pertobatan itu adalah jalan yang tidak mudah. Betul ya? Pertobatan untuk hidup dalam anugerah itu jalan yang sungguh membuat kita berjuang melawan diri kita sendiri. Ya, bukankah dosa itu selalu nikmat? Ya, ngegibah, ya, mengibah aibnya orang tuh kan sedap ya. Ya, apalagi kalau mata udah ngelirik-lirik, ya, bibir udah mencong-mencong sedikit nunjuk orang, ya. Lalu kalau orang nanya, apaan sih? Waduh, seru jadinya ya. Ngumpul enak, mempergunjingkan orang tuh enak. Tapi bicara tentang anugerah, kita perlu belajar dalam pertobatan. Saya kasih contoh yang paling simpel aja. Seperti tadi. Untuk mengendalikan diri, untuk tidak terjebak dalam kehidupan yang demikian gak gampang. Itulah mengapa Bonhoeffer mengatakan hidup dalam anugerah itu memperlakukan anugerah Tuhan yang murah itu dengan tidak murah. Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita gagal untuk meneruskan panggilan hidup beriman, maka anugerah Tuhan itu menjadi anugerah yang murahan. Kita jadi orang Kristen, betul, secara legal, tapi kualitasnya tidak mencerminkan kekristenan. Ya, kelihatannya sih orang Kristen, pakai salib segede-gede gaban. Ya, kalau ke gereja orang tahu, mau nenteng Alkitab orang ngerti. Tapi kualitas hidupnya tidak mencerminkan hidup dalam kekristenan. Ya, pikirannya negatif terus pada orang, mau ngasih persembahan ke Tuhan hitung-hitungan, cari yang paling kecil dalam dompet misalnya. Ya, atau mau melayani tuh hitung banyak hal. Mau datang ke kebaktian tuh hitung segala macam dari segi untung rugi dan seterusnya. Itu kita menjadikan anugerah yang mahal tadi sesuatu yang murahan.
Itu yang membuat Paulus menjadi sedih terhadap orang-orang Israel. Karena gaya hidup mereka memang begitu. Hidup dalam ketidakbenaran, hidup nggak adil sama orang lain, rampas hak hidup orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau tema kita nih bicara tentang dilemanya Paulus, ya, dilemanya dia tuh begini. Dia memberitakan firman itu, Injil Kerajaan Allah itu, berita keselamatan itu kepada orang lain. Orang yang bukan orang Israel. Tapi pada saat yang sama dia juga dilema. Karena bangsanya sendiri belum hidup benar dalam anugerah itu. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, salah satu cara terbaik untuk betul-betul menghayati dan hidup dalam anugerah, pertama-tama ibu bapak dan saudara-saudara perlu memahami, perlu menghayati, dan perlu memaknai apakah saya ini betul-betul telah mengalami anugerah Tuhan atau belum. Ini bicara tentang penghayatan dan pemaknaan. Ya. Jadi kalau orang yang telah betul-betul menghayati dan memaknai hidup dalam anugerah, dan ketika dia telah betul-betul masuk dalam anugerah yang utuh itu, anugerah Tuhan yang utuh itu, maka pada akhirnya orang yang telah hidup dalam anugerah, karena dia telah merasakan anugerah keselamatan Tuhan itu begitu luar biasa, maka dia tidak bisa menyimpan itu hanya untuk dirinya sendiri. Panggilannya adalah untuk meneruskan anugerah itu kepada orang lain. Paulus ketika dia telah mengalami anugerah Kristus, anugerah Allah dalam keselamatan itu, ya dulu kan hidupnya parah banget ya. Jadi penganiaya orang pengikut Kristus, ya senang sekali mengejar-ngejar para pengikut Kristus pada waktu itu. Tapi ketika Tuhan menyentuhnya di depan pintu gerbang kota Damsyik, dan kemudian dia berproses mulai mengalami hidup dalam anugerah Tuhan, dia nggak bisa menyimpan anugerah itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia selalu mengalami kemendesakan untuk terus mewartakan, membawa hidup dalam anugerah yang begitu indah dalam kehidupan orang lain, sambil terus menghidupi jalan anugerah yang telah Tuhan berikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena itu pertama-tama kita perlu terus merenungkan ya, betapa bahagianya saya mengalami anugerah. Oh iya, anugerah itu kan sesuatu yang kita nggak layak tapi kita dapat. Itu konsep dasarnya. Saya nggak layak dapat itu, tapi Tuhan kasih. Kita nggak layak diselamatkan Tuhan, karena kita manusia berdosa. Tapi Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Itu anugerah. Ya, bukan gaji. Kalau gaji itu layak kita dapat, karena orang kerja, maka imbalannya adalah gaji. Ada nggak gitu orang dapat gaji terus bosnya, bendaharanya bilang tuh udah ditransfer anugerahnya ke rekening? Nggak ya? Enggak, orang memang dia layak dapat karena dia kerja kok. Tapi anugerah itu sesuatu yang ibu bapak saudara dan saya nggak layak, tapi kita dikasih. Itu anugerah. Kita nggak layak hidup. Kita nggak layak diberkati karena kita berdosa. Tapi Tuhan kasih kita hidup. Tuhan kasih kita berkat. Itu anugerah. Ya. Nah karena itu, dengan pemahaman seperti tadi, betapa tidak layaknya kita, tapi Tuhan tetap mengasihi kita dan memberikan dengan cuma-cuma kepada kita, maka persoalannya adalah apakah kita dapat menjaga anugerah itu dengan baik atau tidak. Ini penting. Maka secara sederhana, orang yang menghayati hidup dalam anugerah, dia akan merasa dirinya berharga sebagai orang Kristen. Dan karena dia merasa dirinya berharga, maka semua kualitas yang keluar dari dalam dirinya, cara pikirnya, tutur katanya, perbuatannya, niat hatinya, itu mencerminkan keberhargaan tadi. Semua kualitas terbaik keluar dari dalam dirinya karena dia menjaga anugerah itu dengan baik. Orang kalau punya berlian asli dengan berlian-berlianan itu perlakuannya beda ya. Betul nggak? Ya. Atau contoh deh, ibu bapak punya apa? Punya apa ya? Ibu-ibu punya Tupperware aja, ibu kan demen Tupperware ya. Kalau punya Tupperware satu set baru beli aja ya. Itu coba aja satu kegores, cilaka. Betul ya? Singkatnya begitu. Karena bagi kita itu hal yang
Kita sayang hal yang penting bagi kita. Ya, orang kalau punya berlian dijaga dengan baik. Nggak mungkin habis pakai buang-buang aja, enggak. Dilap yang bersih, dijaga, taruh di tempatnya. Mengapa? Karena itu hal yang berharga. Ya, Alkitab menceritakan kepada kita orang yang begitu dia menggali ladang, ketemu harta karun, dia tutup, lalu dia pulang jual semua miliknya untuk membeli ladang itu, karena ada harta karunnya di situ. Dengan cara yang sama juga diceritakan tentang seorang saudagar kaya yang ketika dia berjalan mencari mutiara yang langka, begitu dia mendapatkan mutiara yang langka, dia jual semua untuk pergi membeli mutiara itu. Orang bisa bilang bodoh banget jual semua buat dapat itu. Kalau orang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sangat berharga, maka orang akan hidup sepenuh-penuhnya untuk Tuhan. Itulah kenapa Paulus mengatakan, dulu yang kuanggap sebagai hal-hal yang untung, hal-hal yang berharga, kini kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Jadi bagi dia hidup dalam pengenalan akan Kristus itu jauh lebih berharga, jauh lebih utama. Hidup dalam anugerah keselamatan itu jauh di atas segala sesuatu. Sebab itu salah satu bentuk nyata ibu bapak dan saudara-saudara menghidupi hidup dalam anugerah itu adalah tempatkan Kristus sebagai prioritas kita. Hidup dalam anugerah itu menjadikan Kristus sebagai top prioritas. Di urutan teratas prioritas kita. Yang lain ada di bawah. Kalau Tuhan menjadi prioritas ibu bapak saudara dan saya, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita hidupi, semua yang kita miliki, semua yang kita layani, itu berpusat kepada Kristus. Tapi kalau yang di atas itu bukan Tuhan, misalnya yang di atas itu uang, maka kita akan memprioritaskan uang daripada segala macam hal. Status sosial, kalau ada di atas, kita akan kalah. Ya, membiarkan yang bukan Tuhan di atas itu, nanti bahkan Tuhan dikalahkan dari segala sesuatu. Nah sebab itu, ibu bapak dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita satu hal sebenarnya. Kita belajar untuk betul-betul menghayati bahwa kita ini berharga. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dan kita berharga di mata Tuhan, maka keberhargaan itu harus diwujud nyatakan dalam perilaku hidup yang nyata. Kualitas terbaik, perkataan, pemikiran, perbuatan, niat hati harus berpusat kepada Kristus. Supaya pada akhirnya semua yang keluar dari dalam diri kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang berharga, yang mencerminkan bahwa saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang telah hidup dalam anugerah tadi. Jadi nggak main-main. Hidup sebagai orang Kristen, kekristenannya itu dijaga dengan baik, dihormati dengan sungguh-sungguh, tidak sembarangan. Dengan demikian, ketika kita mulai bergaul, kita ada di lingkungan seperti apapun, kita tetap jaga keberhargaan tadi. Ya, mutiara tuh kalau dia jatuh dalam lumpur, dia tetap mutiara bukan? Dia nggak akan berubah jadi kelereng. Dia tetap mutiara. Jadi kalau orang bilang susah, saya ada di lingkungan yang nggak bagus, enggak. Kalau betul-betul kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan, maka kita mau ada di lingkungan kayak apapun, kita tetap menjaga identitas kita tadi. Supaya pada akhirnya hidup dalam anugerah itu berdampak. Ya, kadang-kadang memang nggak asik sih. Mungkin menjaga anugerah keselamatan Tuhan dengan hidup baik dan benar itu, kadang-kala mungkin kita kayak orang-orang yang berjalan di jalan yang sepi dan sunyi, nggak ada temennya. Ya, karena teman-temannya tuh suka yang kelompok ngegibah, ya, teman-teman tuh suka kelompok-kelompok yang merasa diri lebih dari orang lain, ngerasa diri lebih hebat, lebih tinggi dari orang lain. Orang-orang lain mungkin ada pada situasi lebih suka pada gaya hidup yang pamer sana pamer sini, ya, sampai haus akan pujian dan pengakuan mungkin, ya. Tapi kita yang betul-betul hidup pada jalan Tuhan, bisa jadi ibu bapak, saudara dan saya seperti jalan di jalan yang sunyi, nggak apa-apa. Tapi kita nggak pernah jalan sendiri.
Sebab di jalan yang sunyi itulah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Supaya pada akhirnya kita dapat memenangkan seluruh perjalanan itu bersama-sama dengan Tuhan. Maka dibutuhkan hati yang kuat. Ya, jangan kayak majalah Tempo, Tempo tobat, Tempo kumat. Nggak boleh. Ya, jadi hati yang kuat, hati yang betul-betul punya arah pada Kristus. Sebab itu petikan akhir pengutusan liturgi kita di GKI itu bagus. Aku arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terus umat jawabnya apa? Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Itu maknanya penting loh. Jadi ketika ibu bapak saudara bilang kami mengarahkan hati kami pada Tuhan, artinya bahwa hati kan pusat hidup ya menurut Amsal. Jadi ketika mengatakan kami mengarahkan hati kami pada Tuhan, artinya godaannya ada nih. Ya, tukang gibah, tukang pamer yang ngajak kita buat bikin dosa tuh banyak di sepanjang jalan. Tapi karena arah saya ke Tuhan, jadi saya nggak bisa terpengaruh pada yang lain karena hati saya tuh arahnya selalu ke Tuhan. Jadi waktu saudara mengucapkan itu sebuah doa sebenarnya, ya, sebuah pernyataan iman. Bahwa di minggu yang baru ini saya mau mengarahkan hati saya ke Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tantangannya banyak, yes. Pergumulannya tidak mudah, betul. Kesulitan datang, pasti. Tapi hati yang terarah pada Tuhan itu pada akhirnya menolong kita untuk tetap setia pada Tuhan. Karena itu orang Kristen harus punya sungut, ya, radar. Begitu masuk pada sebuah lingkungan tertentu, udah bisa deteksi. Wah, lingkungan ini bahaya nih, gak gampang. Ya, bukan berarti kita memisahkan diri, enggak. Ya, tapi kita ada pada sebuah lingkungan atau situasi yang tidak mudah, sungut kita harus radarnya mesti jalan. Supaya dengan radar yang bagus kita bisa mendeteksi ada tantangan, ada kesulitan, maka bagaimana kita punya hikmat. Ya kan Tuhan bilang, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Jangan cerdik aja. Kalau cuma cerdik nanti manipulasi. Ya, nanti tukang manipulasi. Ya, membalik-balikan situasi. Jangan juga cuma tulus aja. Ya, nanti dibodoh-bodohi. Tapi perlu cerdik dan tulus. Supaya gabungan dari dua hal tadi membuat kita punya hikmat untuk melihat situasi. Bagaimana kita berjuang di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Ya, sebab itu jaga mulut, jaga telinga, jaga mata. Ya, sebab dari mata turun ke hati, dari telinga turun ke hati. Sebelum sampai hati dia keluar lewat mulut bisa juga. Diproses di otak yang berdosa misalnya, ya, lalu pada akhirnya celaka. Jadi karena itu hal-hal tadi kiranya menolong saudara dan saya supaya kita menjadi orang-orang yang hidup dengan tertib dalam anugerah keselamatan. Kita semua berharga karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Karena itu hiduplah dalam keberhargaan dengan kualitas terbaik dari hidup kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin.